Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video kami. Kita akan belajar tentang dampak sosial informatika kelas 9. Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya dengan anggota kami. Hai, nama saya Karuni Rahmaningsi dan Nama saya Elias. yang pertama yaitu A, keamanan data dan informasi. Kalian tahu nggak sih bahwa apa keamanan data dan informasi? Jadi keamanan itu adalah usaha untuk menjaga atau melindungi agar tidak terjadi pencurian data fakta kuantitatif, angka-angka, dan kualitatif informasi, yaitu data yang sudah diproses. 1. Kejahatan di dunia digital. A. Evolusi dan peretasan. Pada era 1 tahun 1960 sampai dengan 1970, kegembiraan programan positif peretasan dilakukan oleh programmer dengan membuat aplikasi, game, mengembangkan web, dan lain-lain tanpa merusak data. Pada era 2, 1970-1990, sisi gelap peretasan negatif. Peretasan sudah dimulai dilakukan untuk merusak mencari data orang lain. Munculnya malware tahun 1988 yang dapat menyebar melalui jaringan komputer dengan cara menggandakan file dalam komputer sehingga memperlambat kerjanya. Pada era 3 tahun 1990 sampai sekarang, alat untuk kejahatan positif atau negatif. Pertama, black hat hacker masuk ke sistem orang lain tanpa izin dan merusak, yaitu cracker. Kedua, white hat hacker masuk ke sistem orang lain dengan izin dan tidak merusak. Tiga, grey hat hacker masuk ke sistem orang lain tanpa izin tapi tidak merusak, yaitu hacker. Kita masuk ke bagian B, perkakasan peretasan. Spyware adalah malware yang mengintai korbannya. Trojan House adalah malware yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah atau software yang jinak, tetapi malware yang menyamar menjadi software yang sah bersifat merusak. Rekayasa sosial adalah dengan cara membuat akun palsu mengatasnamakan instansi resmi dan disebar di media sosial. Phishing adalah metode kejahatan menipu melalui telepon, SMS, atau email, mengaku dari instansi tertentu dan menjebak korban untuk mengisi data pribadi dalam website palsu. Pharming adalah metode kejahatan yang dikirim melalui email lalu mencuri IP address korbannya, mengunci DNS untuk diarahkan ke website palsu. Ransomware adalah mengenkripsi data penting lalu pelaku kejahatan meminta tebusan, yaitu berupa uang atau uang digital. Virus adalah malware yang penyebarannya membutuhkan media hardware atau software. ROM adalah malware yang penyebarannya tidak membutuhkan media perantara tetapi akan menyebar dengan sendirinya memanfaatkan kelemahan pada jaringan komputer. Backdoor adalah metode atau cara untuk masuk ke sistem jaringan komputer orang lain dengan memanfaatkan kelemahan dan dilakukan secara jarak jauh. Botnet, robot network, adalah menyebarkan virus dengan memasang sekelompok komputer bervirus yang dikendalikan oleh komputer service. Selanjutnya yang kedua, kerawanan di dunia digital. Teman pasti tahu sekarang ini banyak banget ya kerawanan di dunia digital, seperti A, kerawanan di sistem operasi atau SO. Proses upload SO menyebabkan file SO menjadi tambal sulam dan muncul celah yang dimanfaatkan peretasan. B, kerawanan di internet. Proses browsing
upload menggunakan internet memungkinkan peretasan melakukan phishing, farming, dan menyebarkan malware. C. Kerawanan pada sifat manusia yang selalu berinovasi menciptakan aplikasi baru yang dimanfaatkan oleh peretasan. Untuk menghadapi ancaman siber yang terus berkembang, berikut adalah beberapa langkah efektif dari Nawakara yang perlu dilakukan, yakni menggunakan enkripsi data yang kuat. Enkripsi merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi data. Dengan mengenkripsi informasi, data akan diubah menjadi kode yang hanya bisa dibaca dengan kunci dekripsi yang tepat. Penerapan autentikasi dua faktor. Autentikasi dua faktor menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan memerlukan dua bentuk verifikasi identitas, yaitu sesuatu yang Anda tahu, seperti kata sandi, dan sesuatu yang Anda miliki, seperti kode OTP yang dikirim ke ponsel Anda. Pembaruan perangkat lunak secara berkala. Pembaruan rutin memastikan patch keamanan diterapkan, mengurangi risiko serangan siber. Jangan lupa juga untuk menerapkan sistem pemantauan yang proaktif dan solusi deteksi ancaman untuk mengidentifikasi dan merespons serangan siber dengan cepat. Edukasi karyawan tentang phishing dan scam. Perlu ada upaya menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pelatihan karyawan tentang risiko dan tanda-tanda phishing serta scam. Edukasi berkelanjutan membantu menciptakan pertahanan pertama yang kuat, yakni karyawan yang waspada dan terinformasi. Backup data secara berkala. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah melakukan backup data Kita masuk ke B, yaitu perkakas untuk melindungi data dan informasi. Metode atau cara yang dapat digunakan untuk melindungi data dan informasi. Yang pertama, enskripsi adalah metode keamanan data dengan cara merubah data asli ke dalam bentuk data sandi agar tidak dapat dicuri dan dibaca oleh orang lain. Metode ini dilakukan sebelum data dikirim melewati jaringan komputer atau jaringan internet. Kedua, antivirus adalah software yang membantu pengguna komputer untuk melindungi perangkat ponsel dari gangguan virus atau malware. 3. Enkripsi, yaitu pengguna aplikasi terpercaya yang original dan bersertifikat yang digunakan pada perangkat adalah salah satu cara melindungi perangkat kita dari pencurian. 4. Alat autentikasi, yaitu penggunaan alat atau aplikasi tambahan untuk memastikan suatu objek adalah asli. Alat autentikasi diantaranya yaitu A. Autentikasi web. Website dapat diautentikasikan bahwa web tersebut otentik atau asli dengan cara memberi pertanyaan captcha atau memilih gambar yang tersedia. B. Autentikasi pengguna. Pengguna username dan password seperti suara, retina, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa webs yang menanyakan guru favorit sebelum proses login. C. Biometrik. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik dari setiap individu seperti sidik jari, retina mata, struktur wajah, geometrik, dengan pemindaian retina mata dianggap paling sulit dipalsukan. D. Autentikasi multifaktor. Penggunaan beberapa autentikasi seperti penggunaan PIN dan biometrik. Kita masuk ke bagian C, yaitu meningkatkan keamanan informasi. Yang pertama, pengguna fitur keamanan pada sistem operasi. Sistem operasi biasanya menyediakan fitur Windows Security untuk keamanan data, diantaranya A. Virus and Threat Protection, B. Akun Protection, C. Firewall and Network Protection, D. Application Control and Browser, E. Device Security, F. Device Performance and Health. Yang kedua, penggunaan fitur keamanan pada peramban.
Fitur keamanan yang penting kita lakukan saat berkoneksi internet diantaranya: A. Periksalah alamat situs. Pastikan alamat situs benar dan kita tidak masuk ke alamat yang salah. B. Yakinkan simbol keamanan. Penggunaan protokol HTTPS yang tampak dengan simbol gembok pada address bar dari web yang kita akses HTTPS menggunakan transport layer SSL yang melakukan proses enkripsi. C. Lakukan pembaruan berkala pada browser atau peramban. Lakukan update browser secara berkala. Yang ketiga, pelacakan pada peramban atau browser. Data riwayat saat kita browsing tersimpan pada cookie yang terdapat pada browser yang kita gunakan. Cookie akan memetakan kebiasaan pengguna saat berinternet dan juga dapat digunakan oleh pengiklan untuk menampilkan barang yang sudah kita sukai. Yang keempat, bagaimana bukan toko? Kita menulis alamat web di underbar, mengklik hyperlink, maka semua aktivitas tersebut akan ditutup oleh cookie, dan juga dapat menyimpan informasi spesifik dari situs web yang dikunjungi. 5. Pelacak akun. Meskipun fitur cookie berulang nonaktifkan, tapi riwayat aktivitas pada akun tertentu masih dapat dilacak. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.